sehat anak-anakku sekalian. Di pertemuan kita kali ini masuk pada bab yang kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kompetensi dasar 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yaitu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari makna pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun materi pembelajaran pada bab 2 ini meliputi 1. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi yang pertama, arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hakikat penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan subbab A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna tertentu di dalam setiap alinea tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan hikmat dalam 4 alinea, di mana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada garis besarnya adalah 1. Alinea pertama, terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan atau kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, mengandung cita-cita bangsa Indonesia atau negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya atau menyatakan bahwa
kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat memuat tugas negara atau tujuan nasional penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara adalah Pancasila. Selanjutnya, marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Selain mengungkapkan dalil objektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin, dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian, yaitu satu, bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual, serta keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami proklamasi kemerdekaan atau sejak dari Piagam Jakarta, serta menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridhonya lah bangsa Indonesia berhasil
dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan. Alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan penutup. Setelah menyimak isi video, silakan mengerjakan tugas mandiri berikut. Bagi anak-anak yang ada buku PPKN, silakan buka buku halaman 39. Silakan kerja tugas mandiri 2.4. Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia? Tuliskan dalam bentuk tabel. Tujuan yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya bangsa Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu soal yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, bagaimana upaya bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, bagaimana upaya bangsa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia. Setelah mengerjakan tugas yang telah diberikan ini, silakan untuk jawabannya silakan kirim lewat Google Classroom. Dan untuk ulangan bab yang pertama, silakan Ibu kirim soal lewat Google Classroom. Silakan buka untuk ulangan bab yang pertama. Sekian dan terima kasih.